Suara saya terdengar ya, perhatian ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Terdengar, dokter. Baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dompet Quran Indonesia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk eh, ya, tadabbur ilmi ya di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah di sore hari ini. Nah, memang bulan ini memang bertepatan dengan bulan kewaspadaan terhadap kanker ginjal dan pas sekali kalau saya diundang untuk eh, menyampaikan materi tersebut di acara ini. Saya cukup eh, berat ya biasanya kalau terkait dengan itu sangat berat ya karena untuk sesuatu yang berkaitan dengan agama itu saya terus terang ilmu agama saya itu masih sangat kurang gitu. Tapi saya coba eh, menggabungkan dengan pengetahuan saya tentang eh, kanker ginjal ini. Saya coba share ya. Pas sudah terlihat nih. Uh, Paham sih proses. Nah, sudah terlihat. Bisa di full Baik. screen mungkin. Baik, pertama-tama saya perkenalkan dulu. Nama saya Kurnia Pentas Putra. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kebetulan saya berkecimpung di bidang urologi, khususnya di bagian onkologi. Jadi urologi itu bagian dari ilmu bedah yang mempelajari tentang saluran kencing mulai dari ginjal sampai dengan eh, saluran apa ginjal mulai dari ginjal sampai dengan uretra atau tempat kencing keluar gitu ya. Nah, divisi saya adalah divisi bagian tumor dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan materi di sore hari ini. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berkumpul di forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala diakomodir oleh Dompet Al-Quran Indonesia. Baik, saya coba memberikan sedikit materinya bahwa ketentuan puasa itu sendiri kan seperti sudah kita ketahui bahwa eh, tertuang di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 mana Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini bersifat wajib dalam agama Islam dan terutama puasa di bulan Ramadan ya. Setiap orang yang beriman diwajibkan puasa agar mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kita tentu ingin mengetahui sebenarnya apa sih manfaat berpuasa kita harus dari pagi sebelum terbit fajar ya sampai dengan matahari tenggelam kita harus menahan lapar, dahaga dan nafsu. Ya, ternyata banyak sekali manfaat puasa. Dan bahkan dari beberapa penelitian, di antaranya ini adalah publikasi tahun 2014 ya. Apakah puasa Ramadan itu akan berpengaruh terhadap body weight ya, berat badan, kemudian kadar gula, kadar lemak ya terhadap uh, populasi. Itu di sebuah penelitian ya, meta-analisa. Meta-analisa adalah sebuah penelitian yang paling tinggi levelnya. Uh, Kita lihat di sini ternyata hasilnya manis, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh dan dapat membantu dalam pencegahan kanker dan meningkatkan efektivitas uh, pasien yang menjalani kemoterapi. Ini tentu sangat correlate ya dengan tema kita ya di mana terkait dengan kanker ginjal ya. Kenapa saya uh, apa namanya, kanker ginjal ini sangat penting karena memang
diketahui oleh masyarakat luas bahwa seperti silent killer gitu, seperti dengan kanker-kanker yang lain, di mana kanker ini dia eh, tumbuhnya itu pelan tapi pasti gitu. Dan si pasien atau si orang yang menderita ini seringkali tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya itu ada sebuah tumor yang menjadi bom waktu, sewaktu-waktu bisa meledak gitu. Nah ini perlu kewaspadaan dini dari uh, kita sendiri sebagai yang punya tubuh gitu untuk lebih aware terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, puasa bagaimana yang menyehatkan? Ini yang tentu perlu kita ketahui. Sebenarnya puasa yang sehat itu yang bagaimana? Ya, kita kiat berpuasa sehat. Coba kita lihat sendiri, gitu ya. Jadi kiatnya adalah segera menyegerakan berpuasa. Jadi kalau uh, kita berpuasa sudah waktunya beduk maghrib gitu ya, udah azan, maka segeralah kita berbuka. Jangan menahan-nahan, apalagi seringkali kita dengan kesibukan bekerja ya, mungkin agak terlupakan ya untuk segera berbuka itu. Dan mengakhirkan santap sahur ya, di akhir kita sahur pagi itu baiknya sahurnya, kalau sekarang kan sahur itu, waktu sahur azan subuh itu sekitar jam 4 lebih seperempat kalau nggak salah ya. Nah, kita mungkin jam 4 paling tidak sudah harus mengakhiri santap sahurnya itu jam sekian. Jangan sampai karena malas bangun subuh gitu ya, kita sahurnya jam 12 atau jam 11 malam sebelum tidur, terus bablas sampai subuh gitu. Baiknya jangan, karena bagaimanapun tubuh kita membutuhkan asupan cairan ya. Jangan sampai kita mengalami dehidrasi yang uh, berat ya, karena apalagi kalau esok pagi sampai sorenya kita aktivitasnya banyak ya, jadi kita perlu memperhatikan asupan cairan kita. Kemudian tidak balas dendam saat berbuka. Dalam artian kalau sudah berbuka ya jangan jangan langsung makannya berlebih ya, karena eh, usus atau pencernaan, kemudian peredaran darah itu juga masih dalam keadaan puasa ya. Kemudian tam dengan makanan yang berat-berat, tentu tubuh juga perlu memetabolisir ya. Jadi itu jangan sampai kita membalas dendam dengan makan yang berlebih ya. Nah, kemudian yang terakhir ini penting sekali ya. Jadi kita harus melaksanakan puasa ini dengan penuh ikhlas ya. Artinya kita pasrahkan ke Allah apa yang kita laksanakan puasa itu tanpa berharap imbalan sesuatu apapun, dan itu tentu akan lebih berfaedah buat kita. Kemudian dalilnya menyegerakan puasa ini ya, sebenarnya ada, yaitu ini bahwa hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda bahwa jika berpuasa uh, Rasulullah tidak sholat maghrib sebelum makan kurma atau minum air. Uh, jadi kalau sudah adzan ya kita segera berbuka ya. Jangan kita sholat dulu baru buka. Sebaiknya berbuka dulu dengan makan kurma atau minum air, baru berbuka puasa. Baru baru sholat maghrib ya. Demikian juga dari hadis riwayat Salman bin Amir Ad-Rabi'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Tamar itu adalah kurma kering. Jika tidak dapat kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan. Nah, ternyata Rasul itu kan apa ya, ilmunya dari Allah ya. Beliau tidak bisa membaca, tidak ini. Ternyata
apa yang disampaikan oleh beliau itu ternyata benar sekali ya. Jadi kurma itu kadar gulanya tinggi, kadar kalium dan fruktosanya sehingga bagus untuk rehidrasi dan sumber energi yang cepat dipakai. Ya. Nah, kita lihat pengaturan makan saat iftar ya, itu harus segera disegerakan untuk minum air putih 1 hingga 2 gelas. Ini fungsinya adalah agar segera tubuh kita bisa terrehidrasi. Pada saat puasa, tubuh kita akan kekurangan cairan pasti, apalagi dalam waktu rentang waktu kurang lebih hampir jam 4 sore sampai jam 12 jam lebih 16 jam ya bahkan. Bahkan kalau di luar negeri ada yang waktu puasanya itu bisa lebih lama lagi. Itu tentu kebutuhan cairannya pasti akan lebih banyak ya. Nah, itu harus segera kita ganti dengan minum air putih 1 sampai 2 gelas kalau perlu. Kemudian pilih makanan yang cepat memberikan energi. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah untuk salah satunya ada kurma atau jus buah ya. Kemudian, nah ini yang agak sulit ya di Indonesia ini tradisinya kalau eh, puasa itu harus ada gorengan. Ternyata sebaiknya dihindari ya, karena gorengan tuh apalagi kok gorengan yang ya mohon maaf saya bukannya mengecilkan penjual-penjual gorengan ya, tapi minyak yang dipakai itu kan sudah berkali-kali dan kadang-kadang uh, sudah hitam gitu. Nah ini kan tentu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Nah kemudian kalau menghendaki makanan yang manis selain kurma mungkin bisa pakai bola atau bubur satu cukup 1 sampai 3 sendok makan. Kemudian baru kita sholat, baru nanti uh, kita setelah sholat baru makannya agak berat ya. Nah, kurma ini tinggi kalium dan fruktosa yang berguna untuk rehidrasi dan sumber energi yang cepat dipakai. Dan kadar kurma itu di dalamnya terdapat serat glukon yang mengenyangkan. Jadi dengan sedikit makan kurma satu tiga ya 5 gitu tentu akan lebih berbanyak faedahnya daripada makan langsung banyak gitu. Nanti usus kita kaget dan seringkali justru akan menimbulkan masalah ya. Entah itu perutnya menjadi sebah, kembung, bahkan diare. Biasanya kadang-kadang di awal-awal puasa itu tubuh kita itu uh, sedikit ada gangguan pencernaan. Biasanya seperti itu. Ya, apalagi kalau langsung disikat dengan sambal gitu ya, makanan yang dengan pedas itu tentu perut menjadi agak sedikit kaget gitu. Nah, nah setelah sholat maghrib ini, jadi setelah makan membatalkan puasa, kemudian kita setelah sholat maghrib mungkin bisa kita mulai makan agak sedikit lebih berat ya, agar uh, energi kita lebih segera pulih untuk kita bisa melaksanakan ibadah selanjutnya, sholat isya, taraweh ya. Nah, maka pilihlah sumber karbohidrat yang kompleks ya, nasi, ubi, jagung, kentang. Kemudian hindari pemilihan karbohidrat yang sederhana ya, tepung, mie, roti ini sebaiknya dihindari. Atau mungkin kalaupun ini sekali sedikit aja, jangan terlalu banyak ya, karena terkait apa ya metabolismenya ya, lebih kenyangnya lebih lama gitu ya kalau pakai karbohidrat yang lebih kompleks ya. Kemudian hindari makan yang tinggi lemak, santan kental, gajih, jeroan. Ini terkait juga lemak ini metabolisme lebih kompleks, lebih sulit lagi. Jadi eh, mungkin itu apa habis kosong kemudian dihajar dengan makanan-makanan yang tinggi lemak itu butuh waktu ya untuk memetabolisme sehingga dikhawatirkan akan terjadi gangguan pencernaan. Kemudian dianjurkan untuk sayur yang berkuah ya. Kemudian juga cukup minum 1 sampai 2 gelas. Jadi harapannya tubuh segera terrehidrasi. Nah, bagaimana biasanya setelah sholat tarawih itu kita agak sedikit uh, lapar ya, nyamil gitu ya, pengen nyamil-nyamil ya. Nah, silahkan kalau misalnya pengen makan lagi,
yang disarankan adalah konsumsi buah atau makanan ringan yang sekali lagi tidak digoreng, ya. Dan minum perlu tambah lagi 1 sampai 2 gelas. Jadi tadi sudah hampir 6 gelas ya. Dari mulai kita berbuka tadi sampai sekarang sudah hampir 6 gelas. Nah, bagaimana dengan sahur ya? Sebaiknya kita mengakhirkan ya santapan sahur. Nah, ini tadi harapannya dengan mengakhirkan sahur kita masih ada energi yang tersisa. Jadi dari makan yang kita makan itu kalorinya masih dapat dan cairan yang dibutuhkan masih cukup sehingga kita bisa bertahan selama menjalani puasa. Jadi diakhirkan waktunya, kemudian harus makanan yang cukup memberikan energi untuk beberapa jam. Dan pilihan makanannya adalah yang lambat untuk dicerna, jadi makanan yang berserat, kemudian lemak baik. Jadi ya, kalaupun pakai digoreng ya sebaiknya ya jangan pakai minyak minyak yang sudah dipakai beberapa kali, atau mungkin pakai yang air fryer sekarang seperti yang jadi digoreng tapi kering gitu, tanpa lemak, tanpa minyak maksud saya. Kemudian minum, ini penting sekali ya. Minum itu harus hanya ya tiga gelas air, jadi total dari 3 menjadi gelas. Uh, uh, Episode kita boleh makan ya, dan minum. Kemudian dipilihnya sayur yang berkuah ya, dan menghindari makanan yang asin ya, apalagi apabila ada riwayat hipertensi misalnya gitu, dan hindari lauk yang digoreng. Itu akan memperberat pencernaan kita ya, karena uh, metabolisme ya, lemak-lemak ini juga agak sulit untuk dicerna. Kemudian air pun sebaiknya jangan hindari kopi ataupun teh, karena kopi dan teh ini memiliki efek diuretik ya. Diuretik itu apa? Jadi efek membuat kita menjadi cepat kencing ya, membuat cepat buang air kecil. Nah, ini yang justru akan menguras uh, air yang ada di dalam tubuh kita. Sebaiknya hindari kalau kita bersantap sahur menggunakan teh atau kopi ya. Ini saran saja, karena memang kalau punya kebiasaan ngopi memang agak berat ya untuk menghindari. Tapi sebaiknya kalau pada saat puasa agak sedikit dibatasi, karena kita perlu menahan pembuangan air kencing ya. Kemudian tidak balas dendam pada saat puasa, saat berbuka puasa ya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 31, mana Allah berfirman, dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya ini orang yang berlebihan. Jadi kalau kita berbuka ya tadi anjurannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi jangan berlebih gitu ya. Nah, bagaimana puasa untuk orang-orang yang sedang menderita sakit? Apakah orang yang sakit diperbolehkan berpuasa? Ini menjadi sebuah pertanyaan memang. Di satu sisi puasa itu sebenarnya bermanfaat ya, apalagi pada ada beberapa penelitian ya terkait dengan pasien-pasien yang berpuasa pada orang yang sakit. Ternyata sebenarnya ada banyak faedahnya, terutama pada pasien yang menjalani kemoterapi gitu. Itu ada beberapa nanti di belakang ya, ternyata berfaedah terhadap respon terhadap kemoterapinya. Nah, tetapi dalam hal tersebut Allah sendiri sudah sebenarnya melindungi ya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sakit ini sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya bahwa maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, nah, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan.
itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Gitu. Jadi Allah itu sangat sayang dan makhluknya. Jadi kalau memang tidak mampu karena terkait berat untuk menjalani puasa karena sakit, orang tua yang tidak mungkin untuk uh, menjalankan, ya ada uh, kemudahan bagi Allah untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat membayar fidyah, yaitu memberi makan orang yang miskin atau menggantinya di kemudian hari, ya, sebanyak puasa yang ditinggalkan. Maha sayangnya Allah pada kita, ya. Jadi diberikan kewajiban untuk berpuasa, tetapi juga diberikan kelonggaran kalau memang kitanya sendiri tidak mampu untuk menjalankan, ya, karena banyak mungkin halangan dan sebagainya. Nah, memasuki terkait dengan tema kita, ya, terkait dengan tumor ginjal, ya. Jadi memang bulan ini adalah bulan kewaspadaan terhadap kanker ginjal. Jadi kalau boleh saya bahas sedikit tentang kanker ginjal, itu adalah kanker yang tumbuh berasal dari ginjal. Bisa menyerang orang dewasa dan anak-anak, tapi beda tipenya. Kalau pada orang dewasa itu jenisnya yang berbeda, ya, dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu biasanya ada faktor genetiknya kuat sekali dan tumbuhnya progresif dan uh, responnya terhadap pengobatan itu lumayan bagus dibanding kanker ginjal pada orang dewasa. Tampilan klinis atau gambarannya seperti seperti ini adalah seringkali kita dapatkan benjolan pada perut yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi seperti ini, sudah berat, ya. Kenapa terkait kok bisa sampai telat seperti ini, ya? Karena memang gejalanya tidak khas, ya. Tidak, seringkali masyarakat atau pasien tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya, gitu, ya. Dianggapnya angin lalu, gitu, ya. Karena gejalanya seringkali terlupakan, gitu, ya. Jadi sebelum membahas tentang kanker ginjal, saya coba ini, ya. Apa sih ginjal itu? Ginjal adalah organ yang penting pada tubuh manusia dan jumlahnya ada dua, terletak di pinggang, ya, sekitar pinggang di belakang. Jadi sebenarnya organ yang sangat terlindungi oleh organ yang lain, ya, otot, ya. Dan fungsinya ini adalah ini menjaga keseimbangan cairan. Jadi pada kondisi berpuasa itu uh, ginjal akan berperanan penting di sini, di mana dia akan menjaga keseimbangan cairan. Jadi tubuh kita akan berusaha untuk menahan pembuangan uh, air kencing itu, ditahan sedikit, ditahan, ya. Pengaruh juga oleh hormon ADH salah satunya, ya, antidiuretik hormon itu juga berpengaruh di sini. Kemudian mengatur tekanan darah. Jadi kalau ginjalnya terganggu, imbasnya adalah keseimbangan cairan juga akan terganggu, maka tekanan darah pun akan menjadi lebih naik. Maka orang-orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal itu akan terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengontrol komposisi penyusun darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah. Itu salah satu yang mengontrol adalah dari fungsi ginjal, di mana di situ ada suatu hormon eritropoietin yang mengontrol penyusunan dari uh, uh, darah ini. Jadi yang mendorong untuk produksi sel darah merah itu adalah salah satunya dihasilkan oleh ginjal, ya. Kemudian tempat menyaring zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau kita makan, kita minum, itu kan harus dibuang, ya, sisa-sisa metabolisme. Nah, pembuangannya itu ada dua, yaitu melalui ginjal dan melalui liver. Nah, kalau ginjal di sini akan terutama yang protein, sisa-sisa metabolisme protein itu akan dibuang melalui ginjal dan terbuang bersama urin, ya.
Nah, gangguan pada fungsi ginjal ini tentu saja akan mempengaruhi kesehatan kita secara langsung ya. Imbasnya sangat banyak ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang kebetulan sakit ya karena ginjalnya tidak berfungsi ya. Ginjal itu organ yang kecil, tetapi begitu tidak berfungsi, maka imbasnya itu sangat berat bagi tubuh ya. Bahkan harus cuci darah gitu ya. Biaya untuk cuci darah, sekali cuci darah itu jutaan ya, hampir kalau untungnya sekarang ada fasilitas BPJS ya. Pasien cuci darah itu antrinya panjang ya. Di rumah sakit kami di Saiful Anwar itu bangsa untuk cuci darah itu selalu penuh ya. Seminggu hanya jatah bisa 2 kali. Jadi jatah pasien itu nggak bisa untuk tiap hari ya, karena memang eh, antriannya panjang. Jadi seminggu itu bisa jatah 2 kali itu sudah bagus sekali. Itulah kebesarannya Allah. Begitu ginjalnya terganggu, maka ya akan tergantung terhadap mesin cuci darah, dan itu uh, sangat menguras uh, apa ya, dompet ya, keuangan pasien ya. Tentu sangat berat ya. Itu maha besar Allah ya, bahwa Allah itu memberikan kita ginjal yang sehat, sehingga tanpa kita sadari ginjal itu bekerja ya, atas perintah Allah dia selalu bekerja menyaring darah kita dan membuang uh, sisa-sisa metabolisme tubuh ke dalam urin, dan kita tidak pernah memperhatikan bahwa kita membuang urin itu ternyata juga uh, salah satu nikmat Allah ya. Kita bisa uh, buang air kecil dengan lega tanpa harus mengejan, tanpa harus nyeri, perih atau dan sebagainya. Itu tentu suatu nikmat Allah. Bagaimana kalau nikmat Allah yang satu itu dicabut? Ya Allah, tentu sangat berat buat kita ya. Insya Allah kita selalu dalam kondisi yang sehat, insya Allah. Nah, kita sekarang melihat bagaimana sih sebenarnya kanker ginjal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kanker ginjal itu harus dibedakan, bisa terjadi pada anak-anak ataupun dewasa. Tetapi yang pada hari ini kita membahasnya tentang pada orang dewasa, karena beda konsepnya ya, tumor ginjal pada anak-anak dan pada orang dewasa. Nah, kanker ginjal itu tumbuh dari ginjal. Jadi ginjal itu bisa eh, dari Jadi bisa tumbuh dari atas, full atas atau bawah. Jadi ini adalah pembuluh darah yang mensuplai uh, nutrisi buat ginjal sendiri, dan juga tempat darah masuk nanti kemudian disaring dan dibuang melalui dikembalikan darahnya itu melalui vena ya, yang biru ini vena, dan sisa-sisa metabolisme dibuang ke dalam saluran perkemihan ini, pilum, ureter, kemudian masuk ke kandung kemih dan ke saluran pembuangan. Nah, ini adalah tumor itu. Jadi tumor itu tumbuh dari salah satu bagian dari ginjal, dan dari tumor yang kecil kemudian menjadi lebih besar, dan bahkan pada akhirnya akan mendesak si organ sekitarnya. Nah, karena tubuhnya, letak ginjal itu berada di posterior, di belakang, seringkali tidak disadari oleh pasien, oleh yang punya ginjal ini, bahwa ada tumor yang tumbuh di ginjal. Nah, ini yang seringkali menyebabkan si pasien ini datang telat ya ke rumah sakit untuk berobat ya. Dan kita lihat di sini bahwa angka di dunia itu kanker ginjal itu angkanya adalah sekitar insidennya adalah 4,4 orang per 100.000 jiwa. Dengan daerah yang paling tinggi angka kejadiannya adalah di Amerika, Eropa, dan Australia. Sedangkan bagaimana di Indonesia? Sebenarnya angkanya tinggi sebenarnya. Tetapi pelaporan, sekali lagi ya, data di Indonesia itu sebenarnya banyak ya kasus-kasus kanker ginjal. Tapi pelaporannya sendiri yang terus terang tidak ada kuat gitu, tidak bagus, sehingga uh, angkanya menjadi tidak terlalu tinggi gitu. Nah, tahun 2020 itu terdapat sekitar 2.300
94 kasus baru kanker ginjal. Nah, nah, ini tentu angka tersebut lumayan tinggi menurut saya, karena 2.300 itu satu kecamatan, satu kelurahan lebih ya, bisa ya. Jadi ini tersebar di seluruh uh, Indonesia, dan lebih dari 50% kasus kanker ginjal itu terdiagnosa dalam stadium yang sudah lanjut. Stadium lanjut itu apa? Adalah stadium bahwa sudah uh, salah satunya adalah sudah menyebar ke organ yang lain. Nah, kanker ginjal ini paling sering akan menyerang pasien dengan usia 64 sampai dengan 75 tahun, dan sangat jarang ditemukan pada usia-usia di bawah 45 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena beberapa pasien saya itu datang dalam usia rentang waktu usia yang ya sekitar usia tersebut ya 40, 45 ya. Kemudian kita lihat sini uh, faktor risikonya apa? Ya, jadi faktor risikonya ini ya, rokok. Kalau makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya masih ada yang saudaranya atau yang familinya masih merokok, itu sarankan untuk berhenti. Ya. Merokok itu bisa pasif, bisa aktif. Jadi kalau dalam keluarganya, saya banyak bertemu pasien-pasien dengan kanker ginjal itu ternyata dia perokok pasif. Artinya apa? Dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja itu banyak yang merokok. Sementara dia tidak merokok gitu. Tapi karena lingkungannya adalah rokok, maka asap yang dikeluarkan oleh orang yang merokok yang ada di sekitarnya ikut terhisap oleh si pasien ini, sehingga menjadi pemicu timbulnya, salah satu adalah pemicu timbulnya kanker ginjal. Ya, sudah banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan merokok ini, ternyata banyak uh, tidak banyak faedahnya, bahkan banyak mudorotnya gitu buat tubuh. Dan pria adalah 2 kali lebih mungkin bisa terjangkit kanker ginjal ini dibandingkan dengan wanita. Usia juga dalam penelitian di luar negeri, usia lebih dari 64 tahun dan ras kulit hitam dikatakan lebih rentan untuk terjadinya kanker ginjal. Ada beberapa penyakit ginjal yang terkait kanker ginjal ini asalnya adalah kondisi di mana sebelumnya sudah ada kelainan di ginjalnya, itu suatu kondisi polikistik. Polikistik itu apa? Yaitu suatu kelainan bawaan di mana ginjalnya itu ada kista-kista kecil ini. Jadi uh, ini kelainan bawaan yang diturunkan secara dominan ya. Jadi kalau ada salah satu orang tuanya ada polikistik, maka kemungkinan akan diturunkan atau anaknya menjadi carrier, pembawa. Jadi ada ginjalnya itu di ininya banyak sekali kista-kista kecil. Kista itu apa? Benjolan yang isinya adalah cairan. Nah, ada riwayat kanker, baik itu kanker ginjal ataupun kanker yang lain dalam silsilah keluarganya. Misalnya dalam silsilah keluarganya ada yang kanker CA mama atau CA cervix, maka kita harus lebih waspada terhadap tubuh kita sendiri, bahwa sebaiknya kita sering melakukan general check up untuk mengetahui faktor apakah ada uh, sesuatu yang salah di tubuh kita. Kemudian obesitas, kegemukan ini juga ternyata menjadi faktor risiko. Nah, ini sangat korelat dengan aktivitas kita sekarang, ya berpuasa. Sebenarnya harapannya dengan berpuasa tubuh kita menjadi lebih fit, lebih slim, sehat, jadi tidak menurunkan angka obesitas tersebut. Nah, kita sudah melihat tadi faktor risiko, kemudian insidennya, ya kita melihat apa sih gejala kanker ginjal ini. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, inilah kenapa kanker ginjal itu sering kali datang terlambat ya, karena gejalanya tidak spesifik, yaitu ada trias ya, yang utama 3 gejala. Yang pertama yaitu
adanya darah dalam urin, kemudian benjolan di perut ini dan nyeri di perut atau di pinggang. Ya. Nah, darah dalam urin ini yang sering kali tidak bisa kita lihat secara kasat mata karena kalau saya kalau pipis di toilet itu bapak-bapak ibu-ibu mungkin akan sering melupakan ya tidak melihat secara detail gimana sih kualitas urin saya seringkali terlupakan apalagi kalau malam hari ya mungkin lampu tidak lampu toiletnya tidak terlalu terang gitu seringkali tidak terlihat ya warna urinnya dan darah dalam urin ini kalau dilihat secara kasat mata juga tidak bisa ketahui ada darah atau tidak di dalam urinnya walaupun kelihatannya sih jernih tapi kalau dilihat di bawah mikroskop akan baru ketahuan mungkin ada darah di dalam urinnya. Nah, untuk itulah pentingnya kita melakukan general check up ya untuk kita cek urin kita apakah ada sel darah merah di dalam urin. Nah, kalau sudah usia di atas 40 memang sebaiknya rutin untuk melakukan general check up ya. Untuk dilihat salah satu dari pemeriksaannya adalah urin ya. Uh, Kemudian adanya benjolan. Nah, kalau sudah ada timbul benjolan itu sebenarnya sudah agak sedikit telat ya. Karena kalau sudah ada benjolan artinya bahwa tumor ini sudah besar sekali. Jadi dia sudah bisa teraba. Padahal dalam kondisi normal ginjal itu tidak bisa diraba karena letaknya adalah di belakang dari perut dan dia dilindungi oleh otot-otot yang kuat dari belakang pinggang itu ada otot latissimus dorsi yang cukup tebal ya oblikus namanya otot oblikus ekstern rectus tentu sangat tidak gampang untuk bisa meraba ginjal. Kemudian ada organ di depan daripada ginjal itu ada usus, ada liver, dan ini agak sulit untuk diraba. Tetapi kalau sudah mulai teraba, itu artinya tumor itu sudah mulai membesar gitu. Nah, kemudian nyeri di perut atau punggung ini terkait dengan mulai terjadinya peregangan dari si kapsul ginjal dan mulai ada penyumbatan misalnya pipis darah ya. Nah, pipis darah ini seringkali menggumpal. Ini kalau sudah menggumpal baru orang sadar, oh ada yang salah dalam tubuh saya. Ya ini yang seringkali menyebabkan pasien itu datang telat. Kemudian bengkak pada kaki. Bengkak pada kaki ini sudah berarti sudah terjadi istilahnya trombus atau tumornya itu sudah masuk ke dalam pembuluh darah balik, sudah tumbuh ke dalam situ sehingga menyebabkan aliran darah dari bawah dari ekstremitas atau kaki menuju ke atas itu menjadi terhambat sehingga menyebabkan stagnasi uh, pergerakan darah dan pembuluh limfa itu menjadi terganggu sehingga kaki menjadi bengkak. Kemudian akan terjadi peningkatan tekanan darah. Ini terkait dengan pendesakan pada ginjal sehingga berimbas pada tekanan pada darah juga menjadi lebih tinggi untuk memberikan suplai darah ke dalam ginjal sehingga butuh tinggi lagi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian terjadi anemia. Kenapa bisa terjadi anemia? Ini terkait juga bahwa tumor itu butuh nutrisi yang banyak ya untuk makan. Nah, ini akan nutrisi itu akan diserap oleh si tumor ini untuk tumbuh. Pertama itu. Kemudian kedua, si tumor ini akan menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahan yang terus-menerus lewat saluran kencing ini menyebabkan kadar darah HB dalam tubuh kita itu menjadi turun sehingga akan menimbulkan anemia. Kemudian penurunan berat badan ini juga terkait tadi metabolismenya terganggu karena tumor ini akan menyerap energi tubuh si pasien sehingga berat badan akan turun, kemudian bisa timbul demam dan pada laki-laki ini sering kali akan muncul suatu varises, varikokel atau varikokel itu adalah varises yang terjadi pada skrotum, pada buah peler, pada sisi yang sebelah kanan, ini paling sering. Nah, kalau muncul tiba-tiba ada varikosel,
yang sebelumnya tidak ada, maka harus waspada bahwa mungkin ada sesuatu yang salah pada ginjalnya. Nah, kalau sudah didapatkan ada gejala-gejala tersebut, maka sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter untuk dilihat apakah uh, kita itu ada potensi untuk ada tumor. Biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik, ya diraba ginjalnya, diukur tekanan darahnya, kemudian diambil sampel darahnya, dilihat beberapa pemeriksaan, kemudian sampel urin diambil untuk mengetahui apakah ada darah di dalam urinnya atau tidak. Kemudian pada dilakukan ultrasonografi dilihat kondisi apakah ada sesuatu yang salah di ginjalnya, apakah ada pertumbuhan tumor, bentuknya bagaimana. Kemudian kalau perlu dilakukan CT scan, kemudian foto ronsen dada dan MRI. Nah, biopsi ginjal itu adalah suatu tindakan untuk mengambil spesimen ginjal, ya, dilakukan dengan tuntunan ultrasonografi. Nah, ini dilakukan biasanya kalau kondisi tumor itu sudah sangat besar sekali dan tidak bisa dioperasi di pengangkatan ginjal karena ginjalnya sudah sangat besar sekali dan sudah mendesak ke organ-organ sekitar, sehingga dokter lebih memilih untuk melakukan biopsi ginjal terkait dengan manfaatnya kalau dilakukan operasi, apakah setelah dilakukan operasi itu akan survivalnya, rate-nya akan meningkat atau ketahanan hidup pasien dan kualitas hidup pasien itu akan lebih baik daripada dilakukan sekedar biopsi untuk mengetahui hasilnya apa, kemudian dilanjutkan dengan mungkin dengan pengobatan lanjutannya, yaitu bisa dengan kemoterapi atau targeting terapi dan seterusnya. Nah, kalau sudah terdiagnosa, maka biasanya kita akan diskusi dengan kita tentukan dulu stadiumnya, ya. Stadium dari pasien ini apa dulu? Apakah stadium awal ataukah stadium yang lanjut? Nah, apabila stadium awal, ada pilihannya yaitu dilakukan parsial nefrektomi, yaitu hanya pengangkatan bagian tumor dari si ginjal ini saja, tanpa mengangkat seluruh ginjal. Jadi, diambil hanya tumornya saja. Atau radikal nefrektomi. Nah, tentu pilihan-pilihan ini harus kita bicarakan dengan pasien, ya. Jadi kalau parsial nefrektomi, itu kalau tumornya yang putih ini, maka diambil hanya bagian yang sakit ini. Kemudian yang sisa yang ini sehat ini, kemudian kita jahit kembali. Hasilnya seperti ini. Tetapi kalau posisinya si tumor ini sudah mengenai hampir seluruh ginjal, maka tidak ada jalan lain bahwa satu paket ini harus diambil. Ya. Asal kondisi ginjal yang sebelahnya masih bagus gitu ya. Maka dilakukan radikal nefrektomi. Ini namanya istilah operasinya. Jadi diangkat seluruh ginjal yang sakit tersebut. Kemudian kalau stadium lanjut itu dilakukan suatu operasi yaitu pengangkatan ginjal dengan istilah namanya cytoreductive nephrectomy, yaitu pengangkatan seluruh ginjal, ya, dilanjutkan dengan suatu targeted atau imunoterapi. Nah, kebetulan saat ini terapi juga dari BPJS ya, itu pemerintah masih memberikan alokasi dana untuk mensupport ya targeting terapi ini. Jadi ada satu obat yang masih bisa di-cover oleh BPJS untuk sebagai terapi lanjutan terhadap pasien-pasien kanker ginjal yang stadium lanjut ini. Tetapi sayangnya untuk imunoterapi ini masih belum di-cover oleh BPJS. Mudah-mudahan harapannya ya ke depan akan lebih banyak lagi yang bisa tercover ya. Kemudian apa saja dilakukan untuk mencegah ya bapak-bapak ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Yang bisa
untuk menurunkan kemungkinan terhadap kanker ginjal ini, maka faktor-faktor risikonya ini harus kita jaga ya. Itu tidak merokok, kemudian mempertahankan berat badan ideal, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mencegah kanker ginjal ya? Sampai saat ini belum ada screening yang pas gitu ya untuk kanker ginjal. Paling tidak kita evaluasi bagaimana urin kita, sering untuk melakukan general check up untuk dilihat urin apakah ada darah atau tidak, salah satunya. Kemudian pemeriksaan radiologi yang disarankan untuk pasien-pasien yang berisiko, yaitu USG sederhana saja, yang itu insya Allah tidak ada radiasinya. Jadi dengan USG dilihat evaluasi ginjalnya bagaimana, kemudian kandung kemihnya bagaimana. Untuk bapak-bapak itu biasanya prostatnya sudah mulai membesar, itu juga harus dievaluasi. Nah, dan menghilangkan kebiasaan untuk tidak merokok, baik itu secara pasif ataupun aktif ya. Jadi kalau ada keluarganya yang masih merokok atau lingkungan keluarga kerjanya masih ada yang merokok, sebaiknya larang untuk mendekat-dekat ya, atau suruh stop gitu ya. Nah, jadi kapan harus memeriksakan diri? Jadi salah satu dari gejala itu muncul ya segera untuk memeriksakan diri. Jangan sampai sudah timbul tumor yang sudah besar sekali. Nah, sekarang kita kaitkan apa manfaat puasa bagi penderita kanker. Jadi ini adalah eh, suatu review artikel ya. Ini tahun 2022, yaitu manfaat puasa bagi penderita kanker. Ini adalah suatu review oleh Takun Tiwari, publish tahun 2002 ya. Itu mencegah perkembangan dari sel kanker, kemudian dapat membantu dalam pencegahan kanker dan meningkatkan efektivitas dari kemoterapi. Jadi kalau pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, itu kemudian dipuasakan, kadar gulanya itu terkontrol tidak berlebih, itu justru efek kemoterapinya menjadi lebih efisien dan efektif ya. Dan efek samping kemoterapi itu menjadi lebih minimal. Dan puasa itu kan penuh dengan keikhlasan ya. Tentu akan memberikan efek psikologis buat pasien. Jadi orang dari kemoterapi menjadi lebih ikhlas menjalani takdir Allah menjadi sakit kanker, kemudian harus di kemoterapi. Ini tentu hasilnya akan lebih bagus daripada kita tidak ikhlas menerima ketentuan dari Allah tersebut. Kemudian memperpanjang kelangsungan hidup dari pasien. Semua itu harus atas izin dokter. Kalau dilihat bahwa pasien itu tidak mampu untuk melakukan puasa, maka sebaiknya juga ada keringanan tentu kan untuk tidak berpuasa ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana puasa itu efeknya terhadap tubuh ya. Jadi ini adalah suatu metabolisme di liver, di mana puasa itu akan memecah cadangan gula di hati dan lemak-lemak di hati. Jadi kalau ada perlemaan di liver, seringkali sekarang ya trennya banyak terjadi perlemaan liver dan pada akhirnya akan bisa terjadi sirosis ya. Nah ini ternyata efek dari puasa itu terjadi pemecahan ya cadangan gula di hati dan pemecahan cadangan lemak juga ya, sehingga harapannya tubuh menjadi lebih sehat. Dan ini akan memperlambat perkembangan dari tumor, kemudian mengurangi oksidan di dalam tubuh. Jadi oksidan ini banyak sekali menjadi radikal bebas ya di dalam tubuh, sehingga dia bisa menjadi pemicu timbulnya suatu keganasan salah satunya ya. Kemudian mempertahankan gula darah di dalam tubuh ya. Ini juga ada sebuah penelitian ya, ini aspek biomolekulernya, bagaimana puasa itu bisa memacu timbulnya suatu proses autofagi. Jadi sel yang dalam kondisi yang tidak sehat itu akan dimakan sendiri oleh program sel death salah satunya, dan ini akan menyebabkan sel yang rusak tersebut, sel yang dalam kutip tidak normal ya, karena memang menjadi progresif tumbuhnya, maka dia akan dimakan sendiri oleh
natural killer cell salah satunya melalui mekanisme-mekanisme biomolekuler. Nah, ini akan merusak sel kanker dan akan menyebabkan sel yang sehat bisa lebih survive, ya, sehingga si pasien ini menjadi pulih dari kondisi kansernya, ya, dengan pengobatan selain berpuasa tentu harus dengan pengobatan lanjutannya, ya. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Insyaallah puasa menahan diri, ya, hawa nafsu kita ditahan selain makan minum, ya. Hawa nafsu ini yang sulit sekali untuk dikontrol, hawa nafsu amarah terutama ini yang sangat sulit untuk ditahan, ya. Ini yang tentu pahala yang uh, yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menjalani puasa dengan baik dan benar, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Nah, tadi dijelaskan mulai dari dasar ya, mengenai tips-tips ketika puasa, puasanya bukannya seperti apa, terus sahurnya juga seperti apa, makan minumnya seperti apa. Sampai tadi juga dijelaskan terkait tema kita mengenai ginjal, kanker, terus pencegahan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya akan kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada Dokter Penta, dan juga kalau mungkin malu-malu bisa ditulis juga pertanyaannya melalui kolom komentar. Tapi Bapak Ibu sebelumnya bagi peserta webinar pada sore hari ini yang belum mengisi absensi, nah monggo bisa diisi Google Form yang sudah kita sediakan di kolom komentar. Nah monggo bisa diisi di situ agar kita tahu di sore hari ini siapa saja nih yang mengikuti webinar ini, dan nanti juga insya Allah akan kami share juga insya Allah untuk materinya yang tadi disampaikan oleh Dokter Penta kepada Bapak Ibu yang mengisi absensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi lembaga Dompet Al-Quran Indonesia kali ini mengadakan seri webinar Irama dengan tema kesehatan, yang kali ini temanya yakni mengenai bulan kanker ginjal, ya tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Penta. Jadi lembaga kami Dompet Al-Quran Indonesia merupakan lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat infak sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam kebaikan, ingin konsultasi zakat, monggo bisa hubungi kami, bisa melalui sosial media dan juga melalui hotline dari Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, monggo Bapak Ibu kami buka selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Yang mau bertanya secara langsung, nah, kami persilahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti bisa unmute, bisa disampaikan pertanyaannya kepada Dokter Penta terkait tema kita di sore hari ini. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang masuk untuk pertanyaan. Nah, ini mungkin langsung saya sampaikan, Dok, ya. Jadi yang pertama izin bertanya, Dok, berarti memang jika memungkinkan kita berpuasa setiap hari selain di bulan Ramadan karena sangat berpengaruh positif juga, untuk kesehatan jasmani kita juga, ya, Dok. Artinya ini bertanya apakah kalau puasa di bulan di luar bulan Ramadan pun itu memang sangat positif, Dok, untuk kesehatan kita, Dok, di luar Ramadan. Ya, terima kasih. Eh, Puasa memang bermanfaat, ya, seperti yang disampaikan buat tadi di depan, ya, di saya. Tapi tentu eh, kita harus sesuai dengan jalan sesuai dengan sunnah Rasul, ya, karena yang eh, tidak berarti terus setiap hari selama 365 hari berpuasa itu tentu tidak boleh, gitu, ya. Nah, karena ada beberapa hari yang kita tidak boleh mengerjakan puasa, ya. Kemudian aturan-aturan dari Rasul juga sudah jelas mana yang puasanya sunnah, ya,
misalnya puasa Senin Kamis ya, kemudian beberapa puasa yang lain ya, itu tentu akan lebih bermanfaat daripada kalau dipaksakan puasa terus atau puasa Nabi Daud misalnya. Misalnya sehari puasa, sehari tidak itu juga ternyata lebih bagus ya, lebih daripada kalau eh, apa namanya, puasa terus-terusan gitu. Ya, ya tentu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dan tidak ada eh, yang artinya kalau terlalu berlebihan kan juga tidak bagus ya. Artinya sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Seperti itu bisa. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang ya terkait tadi penjelasannya baik untuk kesehatan, cuma kita juga harus ngikuti sunnah Nabi, insya Allah. Sunnah Nabi yang sudah diberitahukan kepada kita, sunnah-sunnah terkait puasa Senin Kamis atau yang ayamul bid sebulan itu 3 hari puasa atau bahkan puasa Daud kalau mau itu insya Allah lebih baik. Ini ada pertanyaan lagi dok terkait ini kebiasaan-kebiasaan jelek apa dok yang bisa merusak ginjal kita? Nah mungkin nggak kita sadari sehari-hari tapi nanti bisa merusak ginjal kita. Itu kebiasaan apa saja dok? Kira-kira dok, monggo bisa Ya, dijelaskan dok. ya baik. Bagus sekali pertanyaan. Jadi ginjal itu kan fungsinya adalah untuk menyaring sisa-sisa metabolisme tubuh. Tentu jangan sampai itu memperberat fungsi ginjal kita. Jadi beberapa obat, obat anti nyeri salah satunya. Kemudian eh, minuman-minuman yang kafeinnya tinggi, ya, minuman-minuman penambah energi. Ya, Ini perlu saya tekankan bahwa angka kejadian gangguan fungsi ginjal itu makin lama makin meningkat. Ya, pasien-pasien yang datang ke poli eh, untuk dilakukan hemodialisa, cuci darah itu dari waktu ke waktu angkanya semakin meningkat terkait dengan diabetes mellitus ya karena kerusakan dari ginjalnya terkait dengan diabetes ataupun darah tinggi. Nah, ini tentu saling berkaitan. Jadi otomatis kalau konsumsi makan minum itu harus diperhatikan jangan terlalu berlebih, terlalu banyak manis, kemudian proteinnya juga jangan terlalu berlebih, jadi makan makanan yang protein tinggi itu juga sebaiknya hindari karena uh, kerja ginjal makin berat ya. Obat anti nyeri sebaiknya yang hindari obat mengkonsumsi obat nyeri yang uh, di golongan itu ada obat dengan anti inflamatori ini ya antiinflamasi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal kalau terlalu sering kita mengkonsumsi uh, sehingga terjadi kerusakan ginjal. Kemudian konsumsi air sebaiknya cukup sehingga kebutuhan cairan tubuh kita cukup sehingga ginjal juga menjadi lebih sehat gitu. Istirahat yang cukup ini juga penting ya karena kalau tubuh kita diforsir terlalu berlebih itu ginjal juga otomatis akan ikut bekerja lebih berat lagi ya kalau kita olahraga maka konsumsi cairan juga harus cukup juga gitu. Saya kira itu. oke. Kalau ini dok, kebiasaan nahan pipis itu juga pengaruh dok ya untuk ginjal dok ya? Nahan pipis itu terkait ini. Jadi kalau memang sebaiknya tidak boleh ya sering kali menahan pipis ya. Uh, ini kaitannya dengan infeksi salah satunya. Kalau sering nahan pipis, maka urin itu akan tertampung di kandung kemih. Nah, ini imbasnya adalah bahwa urin ini akan stagnan di kandung kemih. Nah, urin itu kan kandungannya banyak zat-zat metabolisme, sisa metabolisme tubuh. Nah, ini akan terjadi pengendapan, sering terjadi mengendap di kandung kemih. Apalagi kalau pengosongan tidak bagus, kalau sudah usia lanjut ya, bapak-bapak yang sudah sepuh itu akan terjadi pembesaran prostat.
maka biasanya akan disertai pengosongan kandung kemih yang jelek, sehingga sisa urin di dalam kandung kemih itu menjadi lebih banyak, sehingga potensi akan terjadi pengendapan, eh, sisa-sisa metabolisme, ya, dan itu akan kristal-kristalnya mengendap menjadi inti batu, bahkan bisa infeksi dan seterusnya. Jadi memang imbasnya tidak bagus kalau seringnya menahan pipis itu. Itu. Oh, berarti kalau misal kita sebelum tidur nih dok, itu lebih baik banyak minum atau enggak dok? Takutnya kan nanti di tengah malam kita ngerasa pipis terus ditahan gitu dok. Ya, ini pertanyaan yang cukup dilematis, di mana eh, kita memang apalagi puasa begini ya, otomatis kebutuhan cairan pada malam hari kita sebaiknya berbanyak ya untuk menggantikan posisi pada saat puasa. Tetapi pada orang-orang yang sewu sudah lanjut ya di atas 60 itu seringkali prostat itu sudah membesar. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu, maka kalau banyak minum menjelang tidur, imbasnya adalah akan sering kebangun untuk pipis. Maka sebaiknya saran saya sebelum tidur itu jangan banyak minum, artinya eh, boleh minum tapi menjelang tidur. Jadi kalau sekarang jam 9, kita jam 9 kurang seperempat kita minum banyak, itu sebaiknya jangan. Sebaiknya 1 jam sebelum tidur itu terakhir kita minum, supaya dan kemudian setelah mau tidur kita pipis dulu, kemudian ambil wudhu baru tidur gitu. Itu akan lebih lebih nyenyak tidurnya ya, daripada kalau kita menjelang tidur, pas menjelang tidur minum gitu. Sebaiknya sih hindari gitu. Saran saya sih seperti itu. Oke, oke. Terima kasih dok untuk tips-tipsnya dok. Mungkin, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita masih buka kesempatan. Nah, ini kan yang bertanya melalui chat saja nih. Oke, mungkin kalau nggak ada, ini ada satu lagi dok ya. Nah, ini berkaitan dengan asupan makanan dok. Makanan atau minuman yang bagus untuk ginjal kita itu apa dok? Nah, mungkin ada eh, khusus gitu dok. Mau bisa dijelaskan dok? Sebenarnya kalau secara khusus sih tidak ada yang spesifik ya. Artinya bahwa nutrisi dalam tubuh itu harus imbang, karena eh, komposisi protein, karbohidrat, lemak itu harus imbang. Jangan terlalu banyak protein, juga jangan berlebihan karbohidratnya ataupun demikian lemaknya. Jadi harus berimbang. Karena eh, organ dalam tubuh kita itu eh, harus berimbang, tidak hanya protein yang ditinggikan ya untuk menambah massa otot misalnya, sementara karbohidrat yang sebagai bahan bakar yang paling cepat untuk menghasilkan energi itu dikesampingkan. Itu juga tidak akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, karena eh, yang untuk pembakaran yang paling cepat itu adalah karbohidrat, kemudian baru kemudian lemak dan protein. Protein ini sebagai pembangun sebenarnya kan. Dan ini harapannya harus berimbang. Jadi tidak ada secara spesifik bahwa harus banyak makanan apa gitu. Rasanya tidak, tetapi intinya harus imbang gitu. Oke itu. Oke, intinya harus berimbang dok ya untuk makanan agar asupan gizinya nanti juga bisa bagus. Oh ya mungkin ini satu lagi dok terkait rokok tadi dok. Kalau rokok vape itu juga sama dok bahayanya dok dengan rokok-rokok yang biasa itu dok. Tadi kan kita sempat bahas kalau rokok juga berbahaya ya, terutama untuk ginjal tadi. Yeah. Jadi efek rokok itu eh, banyak ya, dari kandungan rokok itu kan tidak hanya sekedar nikotin, di situ ada tar, kemudian eh, bahan bahan-bahan yang lain yang saya terus terang tidak terlalu hafal karena saya bukan perokok. Eh, dan saya sendiri heran, oh, nikmatnya orang merokok itu apa gitu ya. Eh, jadi eh, zat-zat yang terkandung dalam rokok itu ternyata banyak mudaratnya ya. Dia bersifat karsinogen ya. Tidak hanya menyerang paru, tetapi juga bisa menyerang di pembuluh darah, di jantung, eh,
Halo, halo, kok hilang? Halo, Ah, maaf dokter, sinyalnya. Ah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya ada ini ya, gangguan sinyal dari dokter Penta. Insya Allah kita coba ini dulu, hubungi beliau dulu. Insya Allah segera bergabung kembali. Nah ini Alhamdulillah beliau juga sudah Maaf, bergabung. terlempar tadi. Iya, Terlempar. iya dak. Iya monggo dak. Jadi kembali ke vape tadi ya. Oke, Justru vape saya tadi. tidak tahu persis apakah komposisinya apa, tapi saya pernah baca bahwa vape itu sebenarnya juga tidak lebih baik daripada rokok gitu. Intinya sama sebenarnya. Juga memberikan efek yang tidak bagus buat buat tubuh gitu. Saya kira itu. Oke. Oke, terima kasih Dokter Penta untuk penjelasan-penjelasannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan juga tadi penjelasan ya terkait puasa untuk kesehatan, terus juga untuk ginjal kita, terus juga tadi juga sudah dijelaskan terkait kanker ginjal di bulan kesehatan ginjal ini. Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, insya Allah untuk kajian webinar kita di sore hari ini sudah selesai insya Allah karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Bagi Bapak Ibu terus ikuti event-event Ramadan dari Dompet Al-Quran Indonesia akan ada seri webinar nama yang lain. Jadi sore hari ini daripada gabut kita apa namanya tolabul ilmi bareng-bareng. Nah insya Allah banyak ilmu yang kita dapat. Nanti akan ada banyak tema yang kita siapkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi. Nanti insya Allah akan kita share program-program Deki dan juga akan kita infokan materi tadi terkait yang disampaikan oleh Dokter Penta di webinar sore hari ini. Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan dulu ya dokter untuk webinar kita sore hari ini karena sudah waktu juga sudah hampir pukul 5 dan juga sudah berakhir sesi diskusinya. Mari kita tutup untuk kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya pada Dokter Penta yang sudah berkenan bersedia untuk mengisi webinar sore hari ini. Semoga ilmu tadi yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga jadi amal jariah bagi Dokter Penta khususnya dan bagi kita semua peserta webinar bisa mengamalkan tadi ya apa-apa yang disampaikan oleh Dokter Penta untuk khususnya kesehatan kita di bulan Ramadan atau bulan puasa ini. Saya Rian, mohon maaf jika selama tadi memandu acara ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.